kondisi terkini jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Filipina di Stadion GBK Jakarta untuk laga kedua Piala AFF U23 2025. Gelora GBK mendidih jelang Indonesia vs Filipina. Lautan suara horek, dangdut, dan keyakinan Garuda U23 raih kemenangan kedua. Matahari baru saja condong ke barat. Namun langit-langit Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK Jakarta sudah dipenuhi oleh riuhnya suara klakson, teriakan yel-yel, dan tabuhan alat musik tradisional di berbagai penjuru Indonesia. Di tengah panas terik sore, suasana sekitar GBK berubah menjadi ajang festival rakyat. Ribuan supporter Timnas Indonesia U23 mulai berdatangan, mengenakan jersey merah kebanggaan dan atribut Garuda lainnya untuk menyambut laga krusial melawan Filipina dalam pertandingan kedua Piala AFF U23 2025 malam nanti. Tak hanya dari Jabodetabek, para fans datang dari Sumatera, Kalimantan, Bali, NTT, hingga Papua. Beberapa bahkan membawa spanduk besar bertuliskan dukungan lokal mereka, seperti Garuda Jaya dari Medan, Papua Bersatu untuk Indonesia, dan Bali untuk Garuda Muda. Dangdut dan sound horek menggetarkan yang membuat suasana semakin panas, bukan hanya antusiasme supporter, melainkan juga hiburan rakyat yang digelar secara spontan. Tepat di sisi timur kompleks stadion, area parkir berubah menjadi panggung hiburan dadakan. Grup-grup dangdut lokal tampil menghibur dengan iringan musik live yang keras atau yang biasa disebut supporter dengan sound horek, membuat suasana meriah seperti pasar malam yang penuh semangat nasionalisme. Lagu-lagu seperti Ojo dibanding ke, Cinta Sabun Mandi, hingga Jaran Goyang berkumandang lantang dari pengeras suara yang digendong truk modifikasi. Penonton bukan hanya warga lokal. Fans dari Filipina yang hadir juga larut dalam kemeriahan. Bahkan beberapa supporter Malaysia yang sebelumnya kecewa dengan kekalahan timnya dari Filipina di laga perdana, terlihat turut bergoyang dan ikut berjoget dangdut bersama pendukung Indonesia. Saya baru pertama kali merasakan atmosfer seperti ini. Sangat beda dari turnamen lain. Ini seperti karnaval nasional, semua orang bahagia dan menyanyi, ucap Romeo Garcia, supporter Filipina asal Cebu yang mengenakan ikat kepala merah putih dan ikut berdangdut bersama warga Bekasi. Pedagang kaki lima kebanjiran rezeki. Di sepanjang area luar stadion, ratusan pedagang kaki lima menyambut keramaian ini dengan penuh sukacita. Dari penjual sate, bakso, es kelapa muda, hingga kaos bertuliskan Timnas Juara AFF 2025. Semuanya diserbu pembeli. Warung-warung kopi dadakan mendadak laris manis. Mbak Yuli, pedagang nasi goreng yang biasa berjualan di kawasan Senayan, mengaku omsetnya meningkat 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Ini baru jam 3 sore, udah habis 2 wajan besar. Banyak yang dari luar kota, katanya mau makan dulu sebelum masuk stadion, katanya sambil tertawa. UMKM lokal pun tak mau ketinggalan. Produk-produk seperti gelang merah putih, topi berbentuk kepala Garuda, dan Slayer bertuliskan Garuda U23 lolos ke final, laris manis. Semangat nasionalisme bercampur dengan ekonomi rakyat menjadikan GBK bukan hanya ajang olahraga, tapi pesta budaya dan ekonomi kecil. Skuad Garuda fokus total, target gasak Filipina. Di sisi lain, kesibukan tak kalah padat terjadi di dalam stadion. Timnas Indonesia U23, asuhan pelatih muda Eropa, Gerald van Berg, menjalani latihan tertutup selama 1 jam di GBK pada pagi hari. Pelatih asal Belanda itu terlihat serius memberi arahan terakhir kepada pasukannya. Ia tak ingin kemenangan 8-0 atas Brunei membuat anak asuhnya terlena. Kami menghargai Filipina. Mereka tim yang kuat dan sudah membuktikan diri dengan kemenangan atas Malaysia. Tapi kami tidak akan mundur. GBK, supporter, dan semangat juang anak-anak muda Indonesia akan jadi kekuatan besar malam ini, kata Van Berg dalam konferensi pers di Hotel Sultan Jakarta. Laga ini menjadi ujian kedua Garuda Muda. Setelah pesta gol 8-0 melawan Brunei Darussalam, Indonesia kini menghadapi ujian lebih berat menghadapi Filipina, yang secara mengejutkan mengalahkan Malaysia 2-0 di pertandingan pembuka. Bintang-bintang Garuda siap unjuk gigi. Skuad Indonesia dihuni pemain-pemain muda berbakat yang sudah mencuri perhatian publik Asia Tenggara. Nama-nama seperti Rayhan Hanan, Robbie Darwis, Kadek Arel, Dimitri Pamungkas, Frankie Misa, Kakang Rudianto, dan Muhammad Ferrari menjadi poros kekuatan tim. Salah satu pemain yang jadi sorotan adalah Jeans Raven. Pemain muda asal Papua ini mencetak hat-trick ke gawang Brunei dan membuat komentator Asia menyebutnya sebagai the next Boaz Solosa.
Ini waktunya kami buktikan bukan cuma bisa pesta gol, tapi juga konsisten. Filipina kuat, tapi kami lebih kuat. Ujar Jeans Raven usai latihan ringan pagi tadi. Di sektor penjaga gawang, pelatih Van Burg masih merahasiakan siapa yang akan diturunkan antara Dava Fasya atau Cahya Supriyadi. Namun, keduanya menunjukkan performa solid sejauh ini. Supporter Malaysia dukung Indonesia. Menariknya, pasca kekalahan dari Filipina, sejumlah supporter Malaya yang semula datang ke Indonesia untuk mendukung timnya, kini berbalik arah. Mereka menyatakan akan mendukung Indonesia sebagai wakil ASEAN yang tersisa. Kami kecewa dengan permainan Malaysia. Sekarang kami ingin lihat Indonesia yang main dengan penuh semangat. Kami ikut nyanyi Garuda di dadaku malam ini, ujar Fares. Fans asal Johor Bahru datang bersama rombongan Ultras Malaya. Koreografi raksasa dan lantunan lagu nasional. Panitia lokal dari PSSI bersama kelompok supporter Garuda Knights dan Ultras Merah Putih sudah menyiapkan koreografi khusus bertema Garuda Tak Terkalahkan yang akan ditampilkan saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Lebih dari 60.000 lembar kertas warna merah dan putih dibagikan kepada penonton untuk membentuk koreografi berbentuk kepala Garuda raksasa dengan latar api semangat. Tak hanya itu, suara ribuan supporter akan menggema lantang menyanyikan lagu-lagu nasional seperti Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, dan tentunya Indonesia Pusaka sebelum kick-off dimulai. Optimisme menyala di seluruh negeri. Di luar Jakarta, nobar alias nonton bareng juga mulai digelar di berbagai kota. Di alun-alun Surabaya, lapangan Karebosi Makassar, Taman Vanda Bandung, hingga pelataran Masjid Raya Aceh, layar raksasa telah dipasang dan warga antusias memadati tempat-tempat tersebut sejak sore hari. Media-media asing pun menyoroti euforia ini. ESPN Asia bahkan menyebut atmosfer supporter Indonesia saat ini setara dengan final Piala Dunia. Ini bukan sekadar laga grup FF, ini adalah selebrasi budaya dan kekuatan nasional, tulis kolumnis mereka. Prediksi dan harapan. Menjelang malam, suhu Jakarta perlahan menurun. Namun panasnya semangat justru makin membara. Timnas Indonesia diprediksi akan tampil menyerang sejak menit awal dengan formasi Mata Tigati andalan Van Burg. Dengan kombinasi lini tengah energik, pertahanan yang disiplin, dan serangan cepat dari si sayap, publik berharap kemenangan kedua bisa diraih dan tiket ke semifinal digenggam mantap. Pertandingan ini bukan hanya soal skor, tetapi juga soal harga diri, semangat kebangsaan, dan kebangkitan generasi baru Garuda. Susunan pemain Indonesia: GK, Dava Fasya DF, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Frankie Misa. MF, Robi Darwis, Rehan Hanan, Dini Tripamungkas. F, Jeans Raven, Brandon Shoneman, Vigo Dennis. Kikokul 20 BEM. Tempat, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Wasit Kim Jin. Satu kata buat JBK malam ini, membara. Garuda akan terbang tinggi.